Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yosari, NIM 19104 11057. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 jenis skala. Skala adalah suatu instrumen atau alat untuk mekanisme untuk membedakan individu dalam hal terkait variabel yang diteliti. Terdapat 4 tipe skala dasar, yaitu skala nominal, skala yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan subjek pada kategori atau sekelompok tertentu. Yang kedua yaitu ada skala ordinal, tidak hanya mengategorikan variabel-variabel untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkan ke dalam beberapa cara. Yang ketiga ada skala interval, skala yang tidak hanya mengelompokkan individu menurut kategori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran perbedaan preferensi antar variabel. Yang keempat ada skala rasio, mengatasi kekurangan titik permulaan yang berubah-ubah pada skala interval, yaitu skala rasio memiliki titik nol absolut yang merupakan titik pengukuran yang berarti. Jadi, skala rasio tidak hanya mengukur besaran perbedaan antar titik pada skala, namun juga menunjukkan proporsi dalam perbedaan. Yang selanjutnya yaitu ulasan skala. Skala nominal menyoroti perbedaan dengan mengklasifikasikan objek atau orang ke dalam sekelompok dan memberikan paling sedikit informasi tentang kategori skala nominal. Skala interval tidak hanya memberi peringkat, tetapi juga memberi kita informasi tentang besarnya perbedaan dalam variabel. Skala rasio menunjukkan tidak hanya besarnya perbedaan, tetapi juga proporsinya. Yang selanjutnya yaitu skala penilaian. Skala penilaian berikut ini sering dipakai dalam penelitian bisnis. Yang pertama ada skala dikotomi, digunakan untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Skala nominal digunakan untuk mengungkapkan respon. Yang kedua ada skala kategori, menggunakan banyak item untuk mendapatkan respon tunggal. Yang ketiga ada skala diferensial, sematik digunakan untuk menilai sikap responden terhadap merek, iklan, objek, atau individu tertentu. Yang keempat ada skala numerikal, mirip dengan skala diferensial, sematik dengan perbedaan dalam hal nomor pada skala 5 titik atau 7 titik disediakan dengan kata sifat berkutub 2 pada ujung keduanya. Yang kelima ada skala penilaian terperinci. Pada skala ini, skala 5 titik atau 7 titik dengan titik panduan sesuai keperluan disediakan untuk tiap item dan responden, menyatakan nomor yang tepat di sebelah masing-masing item atau mengakhiri nomor relevan untuk tiap item. Yang selanjutnya yaitu skala penilaian. Yang keenam, skala Likert desain untuk menelaah beberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala titik dengan susunan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak berpendapat, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Yang ketujuh ada skala jumlah konsep atau tetap. Responden diminta mendistribusikan sejumlah poin yang diberikan ke berbagai item. Yang kedelapan ada skala staple. Ini memberikan ide mengenai beberapa dekat atau jauh respon individu terhadap stimulus. Yang kesembilan ada skala penilaian grafik, di mana gambaran grafis membantu responden untuk menunjukkan pada skala penilaian grafik jawaban mereka untuk pertanyaan tertentu dengan mendapatkan tanda pada titik yang tepat pada garis. Yang terakhir yaitu skala konsensus, di mana panel juri memilih item tertentu, mengukur konsep yang menurut mereka relevan. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Skala peringkat. Skala peringkat atau dengan disebut juga ranking scales digunakan untuk mengungkapkan preferensi antara 2 atau lebih objek atau item yang bersifat skala ordinal. Metode alternatif yang termasuk skala peningkat antara lain yang pertama, skala perbandingan berpasangan. Digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih antara 2 objek pada satu waktu. Hal ini membantu untuk menilai preferensi. Yang kedua, pilihan yang diharuskan. Memungkinkan responden untuk meningkatkan objek
secara relatif terhadap satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Ini lebih mudah untuk responden, terutama jika jumlah pilihan untuk peringkat dibatasi jumlahnya. Yang ketiga, skala komparatif atau skala perbandingan menyediakan patokan atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi saat ini yang diteliti. Dimensi skala internasional, bagian dari kepekaan terhadap definisi operasional konsep dalam kebudayaan lain. Persoalan penyusunan skala juga perlu mendapatkan perhatian dalam penelitian lintas budaya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang-orang dari berbagai negara memiliki kecenderungan untuk menggunakan peringkat skala yang ekstrim dan untuk merespon dengan cara yang diinginkan secara sosial. Kebaikan ukuran atau disebut dengan goodness of measure. Sekarang bahwa kita telah melihat bagaimana operasional mendefinisikan variabel dan menerapkan teknik skala yang berbeda untuk memastikan bahwa ukuran yang dibuat adalah baik dan logis, sehingga dapat meningkatkan kualitas ilmiah penelitian. Hal pertama yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, item analisis dilakukan untuk melihat apakah item dalam instrumen memang sudah seharusnya berada dalam instrumen atau tidak. Tiap item diuji kemampuannya untuk membedakan antara subjek yang total skornya tinggi dan yang rendah. Yang kedua, validitas dilakukan untuk melihat apakah peneliti mengukur konsep yang tepat dan kehandalan dengan stabilitas dan konsistensi pengukuran. Beberapa jenis uji validitas digunakan untuk menguji validitas isi, validitas terkait kriteria, dan validitas konsep. Yang ketiga, reliability atau kendala dilakukan untuk melihat stabilitas dan konsistensi di mana instrumen mengukur konsep dan membantu menilai ketetapan suatu pengukuran. Pengujian stabilitas dibedakan menjadi dua, yaitu kendala tes ulang dan kendala bentuk paralel, sedangkan konsistensi dapat diuji melalui kendala antar item dan split half reliability atau uji kendala yang mencerminkan korelasi antara dua bagian instrumen. Skala pengukuran reflektif versus formatif. Apa itu skala reflektif? Skala reflektif, item semua diharapkan berkorelasi, berbeda dengan item yang digunakan dalam skala formatif. Dibahas selanjutnya, setiap item dan skala reflektif dia diasumsikan memiliki dasar yang sama atau konstruk yang mendasari minat. Oleh karena itu, peningkatan nilai konstruk akan terjemahkan ke dalam peningkatan nilai untuk semua item yang mewakili konstruk. Apa yang dimaksud dengan skala formatif dan mengapa item dari skala formatif tidak selalu saling terkait? Skala yang berisi item-item yang belum tentu berhubungan disebut skala formatif. Skala formatif digunakan ketika sebuah konstruk atau seperti kepuasan kerja dipandang sebagai kombinasi jelas dari indikatornya, atau promosi, gaji, kepuasan dengan pengawasan, rekan kerja, dan pekerjaan. Itu ketika perubahan salah satu indikator atau dimensi diharapkan mengubah skor konstruk keseluruhan, terlepas dari nilai indikator atau dimensi lainnya. Skala formatif yang baik, yaitu valid, adalah skala yang mewakili seluruh domain konstruk. Ini berarti bahwa skala yang valid harus mewakili semua aspek yang relevan dari konstruk yang menarik, bahkan jika aspek-aspek ini tidak selalu berkorelasi. Selanjutnya adalah populasi, elemen, sampel, unit sampling, dan subjek. Pertama ada populasi, yaitu mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang keinginan peneliti untuk menyelidiki. Ini adalah sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang peneliti ingin membuat kesimpulan berdasarkan statistik sampel.
Yang kedua adalah elemen. Elemen adalah anggota tunggal dari populasi. Misal jika 1000 pekerja kera biru di organisasi tertentu kebetulan menjadi populasi yang menarik bagi seorang peneliti, setiap pekerja kera biru di dalamnya adalah sebuah elemen. Jika 500 buah mesin harus disetujui setelah memeriksa beberapa, akan ada 500 elemen dalam populasi ini. Kebetulan sensus adalah penghitungan semua elemen dalam populasi manusia. Ketiga adalah sampel-sampel adalah bagian dari populasi. Ini terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. Dengan kata lain, beberapa tetapi tidak semua. Elemen populasi membentuk sampel. Sampel adalah subkelompok atau himpunan bagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti harus dapat menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan untuk populasi yang diinginkan. Keempat adalah sampling. Unit-unit sampling adalah elemen atau himpunan dari unsur-unsur yang tersedia untuk seleksi di beberapa tahap proses sampling. Contoh, unit sampling dalam sampel multistage adalah blok kota, rumah tangga, dan individu dalam rumah tangga. Yang kelima adalah subjek. Subjek adalah anggota tunggal dari sampel. Hanya sebagai elemen adalah anggota tunggal dari populasi. Contoh, jika 200 anggota dari total populasi 1000 pekerja kera biru membentuk sampel untuk penelitian, maka setiap pekerja kera biru dalam sampel adalah subjek. Selanjutnya adalah data sampel dan nilai populasi. Parameter, karakteristik populasi seperti mean populasi, deviasi standar populasi, dan varian populasi disebut sebagai parameternya. Kecenderungan pusat, dispersi, dan statistik lain dalam sampel yang menarik untuk penelitian diperlakukan sebagai perkiraan kecenderungan pusat, dispersi, dan parameter lain dari populasi. Dengan demikian, semua kesimpulan yang ditarik tentang sampel yang diteliti digeneralisasikan untuk populasi. Dengan kata lain, statistik sampel X sampai sampel rata-rata, S standar deviasi, dan S variasi dalam sampel digunakan sebagai perkiraan populasi, parameter mean populasi, deviasi, standar populasi, dan varian populasi. Selanjutnya ada keterwakilan sampel. Kebutuhan untuk memiliki sampel yang tepat untuk penyelidikan penelitian tidak dapat lalu ditekankan. Sampel jarang menjadi replika yang tepat dari populasi dari mana sampel itu diambil. Juga tidak standar deviasi dari sampel X mungkin sama dengan standar deviasi dari populasi. Namun jika kita memiliki sampel dengan cara ilmiah, kita dapat yakin bahwa statistik sampel misal X, S, atau S2 cukup dekat dengan parameter populasi. Dengan kata lain, dimungkinkan untuk memilih sampel sedemikian rupa sehingga mewakili populasi. Akan tetapi selalu ada sedikit kemungkinan bahwa nilai sampel mungkin berada di luar parameter populasi. Selanjutnya adalah normalitas distribusi. Atribut atau karakteristik populasi umumnya berdistribusi normal. Jika ingin memperkirakan karakteristik populasi dari yang diwakili dalam sampel dengan akurasi yang masuk akal, sampel harus dipilih sehingga distribusi karakteristik yang diinginkan mengikuti pola distribusi normal yang sama dalam sampel seperti halnya populasi. Selanjutnya adalah proses sampling. Yang pertama, definisi populasi pengambilan sampel. Dimulai dengan mendefinisikan populasi sasaran secara tepat. Populasi target harus didefinisikan dalam hal elemen, batas geografis, dan waktu. Jadi tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian memainkan peran penting dalam menentukan populasi sasaran. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Bingkai pengambilan sampel adalah representasi fisik dari semua elemen dalam populasi dari mana sampel diambil. Meskipun kerangka sampling berguna dalam memberikan daftar setiap elemen dalam populasi, mungkin tidak selalu menjadi dokumen terkini. Ketiga, menentukan desain sampling. Ada dua jenis utama desain sampling, yaitu sampling probabilitas dan non-probabilitas. Dalam pengambilan sampel, probabilitas elemen-elemen dalam populasi memiliki beberapa peluang atau probabilitas yang diketahui dan tidak nol untuk dipilih sebagai subjek sampel. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Keputusan tentang seberapa besar ukuran sampel seharusnya bisa menjadi keputusan yang sangat sulit. Kita dapat meringkas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pada ukuran sampel sebagai berikut, yaitu yang A, tujuan penelitian, yang B, tingkat presisi yang diinginkan, C, risiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat presisi tersebut, D, besarnya variabilitas dalam populasi itu sendiri, E, kendala biaya dan waktu, F, dalam beberapa kasus, ukuran populasi itu sendiri. Yang kelima, menjalankan proses pengambilan sampel. Pada tahap akhir proses pengambilan sampel,
Keputusan yang berkaitan dengan populasi sasaran, kerangka pengambilan sampel, teknik sampel, dan ukuran sampel harus diterapkan. Saya Muharis Muhtarifin, NIM 062 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang probabilitas sampling tak terbatas atau pengambilan sampel sederhana. Tiap elemen dalam populasi memiliki dan sama peluang yang untuk pilih sebagai subjek. Katakanlah ada 100 elemen dalam populasi dan kita membutuhkan sampel 100. Demikian kita menarik elemen dari populasi, kemungkinan besar pola distribusi karakteristik ingin kita selidiki dalam populasi juga terdistribusi dalam subjek kita gambar untuk sampel kita. Selanjutnya pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Prosedur pengambilan sampel probabilitas ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien. Sampling probabilitas kompleks yang paling umum diantaranya yang pertama ada sistematik, yang kedua pengambilan sampel acak bertingkat, yang ketiga sampel cluster, dan yang keempat pengambilan sampel ganda. Tinjauan desain pengambilan sampel probabilitas. Pengambilan sampel area adalah bentuk pengambilan sampel cluster yang populer, dan pengambilan sampel ganda digunakan ketika informasi selain yang sudah diperoleh dengan menggunakan sampel primer harus dikumpulkan menggunakan subkelompok sampel. Ini ada sampling tidak probabilitas atau pengambilan sampel yang nyaman sesuai dengan namanya. Convenience sampling mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang tersedia untuk menyediakannya. Convenience sampling paling sering digunakan selama fase eksplorasi proyek penelitian dan mungkin cara terbaik untuk mendapatkan beberapa informasi dasar dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada pengambilan sampel secara purposif untuk memperoleh informasi dari kelompok sasaran tertentu. Pengambilan sampel di sini terbatas pada tipe orang tertentu yang tentunya dapat memberikan informasinya, baik karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya atau mereka sesuai dengan beberapa kriteria yang diterapkan oleh peneliti. Jadi pengambilan sampel keputusan, pengambilan sampel penilaian melibatkan pilihan subjek yang ditempatkan paling menguntungkan atau di posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, pengambilan sampel kuota. Jenis pengambilan sampel bertujuan memastikan bahwa kelompok tertentu terwakili secara memadai dalam studi melalui penetapan kuota. Selanjutnya yaitu ada tinjauan sampling tidak probabilitas. Convenience sampling adalah yang paling tidak dapat diandalkan dari semua desain sampling dalam hal generalisasi. Tetapi terkadang itu mungkin satu-satunya alternatif yang layak ketika informasi yang cepat dan tepat untuk waktu yang diperlukan, atau bisa jadi untuk tujuan penelitian eksplorasi. Rencana pengambilan sampel purposif terbagi dalam dua kategori: desain pengambilan sampel penilaian dan kuota. Intermezzo, contoh kapan desain sampling tertentu tepat. Pengambilan sampel acak sederhana. Prosedur pengambilan sampel acak sederhana direkomendasikan dalam kasus ini karena prosedur pengambilan tersebut akan dirumuskan untuk perusahaan secara keseluruhan. Ini menyiratkan bahwa informasi yang paling relatif harus diperoleh yang dapat digeneralisasikan ke seluruh perusahaan. Selanjutnya pengambilan sampel acak bertingkat. Rancangan pengambilan sampel ini yang paling efisien merupakan pilihan yang baik ketika informasi yang berbeda diperlukan mengenai berbagai strata dalam populasi.
yang diketahui dalam parameternya. Contohnya, Direktur Sumber Daya Manusia sebuah perusahaan manufaktur ingin menawarkan seminar manajemen stres kepada karyawan yang mengalami stres tingkat tinggi. Selanjutnya, pengambilan sampel sistematis. Jika kerangka pengambilan sampel besar dan daftar elemen tersedia dengan mudah di satu tempat, maka prosedur pengambilan sampel yang sistematis akan menawarkan keuntungan, kemudahan, kecepatan dalam mengembangkan sampel. Pengambilan sampel cluster. Dan pengambilan sampel ini paling berguna untuk kelompok heterogen, akan dipelajari pada satu waktu. Contohnya, seorang direktur sumber daya manusia tertarik untuk mengetahui mengapa staf mengundurkan diri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nama saya Lukman Adi Darmawan, NIM 063. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu intermezzo. Contoh kapan desain sampling tertentu tepat. Pengambilan sampel area. Sampel area paling cocok ketika tujuan penelitian terbatas pada lokalitas atau area tertentu. Sebagai contoh, sebuah perusahaan telepon ingin memasang saluran telepon umum untuk melihat area yang paling rawan kejahatan, sehingga para korban dapat mengakses telepon, mempelajari statistik kejahatan dan wawancara penduduk di daerah tertentu. Akan membantu untuk memilih lokasi yang tepat untuk pemasangan telepon. Selanjutnya, pengambilan sampel ganda. Desain ini memberikan informasi tambahan dengan pengeluaran tambahan minimal. Sebagai contoh, memberikan informasi rinci tambahan dan kelompok sasaran melalui desain sampling ganda dapat membantu perusahaan untuk mencari cara untuk mempertahankan karyawan di masa depan. Selanjutnya, pengambilan sampel yang nyaman. Desain non-probabilitas ini yang tidak dapat generalisasikan sama sekali, kadang-kadang digunakan untuk memperoleh beberapa informasi cepat untuk mendapatkan rasa untuk fenomena atau variabel yang menarik. Sebagai contoh, akuntan eksekutif telah membentuk sistem akuntansi yang memanfaatkan teknologi komputer secara maksimal yang bertujuan untuk mengumpulkan atau input informasi khusus pada area topik yang diteliti. Selanjutnya, pengambilan sampel kuota. Rancangan pengambilan sampel ini memungkinkan masuknya semua kelompok dalam sistem yang diteliti. Dengan demikian, kelompok yang jumlahnya kecil tidak diabaikan. Contoh, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengoperasikan fasilitas taman kanak-kanak di tempat. Selanjutnya yaitu masalah presisi dan kepercayaan diri dalam menentukan ukuran sampel. Presisi adalah fungsi dari kisaran variabilitas dalam distribusi sampling rata-rata sampel. Artinya, jika kita mengambil sejumlah sampel yang berbeda dari suatu populasi dan mengambil rata-rata dari masing-masing sampel, kita biasanya akan menemukan bahwa mereka semua berbeda, terdistribusi normal, dan memiliki dispersi yang terkait dengannya. Semakin kecil dispersi atau variabilitas ini, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel akan lebih dekat dengan rata-rata populasi. Selanjutnya yaitu kepercayaan diri, mencerminkan tingkat kepastian yang dengannya dapat menyatakan bahwa perkiraan tentang parameter populasi berdasarkan statistik sampel akan berlaku. Tingkat kepercayaan dapat berkisar dari 0 hingga 100. Lalu kepercayaan 95% adalah tingkat yang diterima secara konvensional untuk sebagian besar penelitian bisnis. Paling sering dinyatakan dengan menunjukkan tingkat signifikasi sebagai pi 0,05. Dengan kata lain, bahwa setidaknya 95 kali dari 100 perkiraan kami akan mencerminkan karakteristik populasi yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu masalah presisi dan kepercayaan diri dalam menentukan ukuran sampel. Sampel, data, presisi, dan keyakinan dalam estimasi. Ketepatan dan kepercayaan adalah masalah penting dalam pengambilan sampel, karena ketika kami menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi, kami berharap untuk cukup tepat sasaran dan memiliki beberapa gagasan tentang tingkat kesalahan yang mungkin terjadi.
Karena estimasi titik tidak memberikan ukuran kemungkinan kesalahan, kami melakukan estimasi interval untuk memastikan estimasi parameter populasi yang relatif akurat. Selanjutnya yaitu trade-off antara keyakinan dan presisi. Jika kami ingin lebih presisi atau lebih percaya diri atau keduanya, kecuali ukuran sampel perlu ditingkatkan, tentu saja ada sangat sedikit variabilitas dalam populasi itu sendiri. Namun, jika ukuran sampel atau N tidak dapat ditingkatkan untuk alasan apapun, katakanlah kita tidak dapat menanggung biaya peningkatan pengambilan sampel, maka dengan N yang sama, satu-satunya cara untuk mempertahankan tingkat presisi yang sama adalah dengan mengabaikan kepercayaan dengan mana kita dapat memprediksi perkiraan kita. Selanjutnya, sampel data dan pengujian hipotesis. Prosedur untuk pengujian ini yaitu menggabungkan informasi yang sama, seperti dalam estimasi interval, tetapi tujuan dibalik kedua metode tersebut agak berbeda. Katakan bahwa kita sekarang ingin menentukan apakah atau tidak pelanggan menghabiskan jumlah rata-rata yang sama dalam setiap pembelian. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Ifatu Zafania Mahfud NIM 1910411064 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sudah dilakukan, yaitu ukuran sampel atau the sample size. Maksudnya, jika desain pengambilan sampel yang tidak tepat digunakan, maka ukuran sampel yang besar tidak akan membiarkan temuan untuk digeneralisasikan pada populasi. Karena itu, keputusan pengambilan sampel harus mempertimbangkan desain pengambilan dan ukuran sampel. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel, yaitu formula dalam menentukan ukuran sampel Sx sama dengan S dibagi kuadrat N, di mana N adalah ukuran sampel yang akan diestimasi. Sx adalah standarnya kesalahan estimasi mean, dan S adalah standar deviasi mean sampel. Dalam penelitian, kerangka teoritis memiliki beberapa variabel penelitian, dan muncul pertanyaan bagaimana kita menentukan ukuran sampel jika semua faktor dimasukkan. Greci dan Morgan 1970 menyederhanakan ukuran sampel dengan menyusun sebuah tabel yang memastikan model keputusan yang baik. Selanjutnya, ukuran sampel dan kesalahan tipe 2, yaitu ukuran sampel yang terlalu besar, katakanlah lebih dari 500, dapat menjadi masalah karena kita akan cenderung melakukan kesalahan tipe 2. Artinya kami akan menerima temuan penelitian kami, padahal sebenarnya kami harus menolaknya. Yang ketiga, signifikansi statistik dan praktis, yaitu hal lain yang perlu dipertimbangkan bahkan dengan ukuran sampel yang sesuai adalah apakah signifikasi statistik lebih relevan daripada signifikasi praktis. Yang keempat, aturan praktis. Resco 1975 mengusulkan terkait ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel lebih dari 30 dan lebih dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Yang kedua, di mana adanya pemecahan sampel, ukuran sampel minimal 30 untuk setiap kategori. Yang ketiga, dalam penelitian multivarian, yaitu sampel sebaiknya beberapa kali lebih besar dan jumlah variabel dalam studi. Yang keempat, untuk penelitian eksperimental dengan kontrol eksperimen yang ketat, lebih baik menggunakan ukuran sampel kecil 10-20. Yang kelima, efisiensi dalam pengambilan sampel. Nah, hal ini tercapai ketika untuk tingkat ketelitian tertentu, ukuran sampel dapat dikurangi, atau untuk ukuran sampel tertentu atau N, tingkat ketelitian dapat ditingkatkan. Pemilihan desain pengambilan sampel bergantung pada tujuan penelitian, luas, dan sifat efisiensi yang diinginkan. Selanjutnya, pengambilan sampel terkait dengan studi kualitatif. Pengambilan sampel dalam studi kualitatif dimulai dengan membatasi target populasi. Untuk teknik sampel, studi kualitatif biasanya menggunakan non-probability sampling di mana tidak ada bantuan statistik. Di sini digunakan salah satu tipe purposive sampling yang disebut theoretical sampling. Selanjutnya, yang terakhir yaitu implikasi manajerial, memperhatikan desain pengambilan sampel dan ukuran sampel, membantu manajer memahami bagaimana metode pengambilan sampel digunakan oleh peneliti. Juga membantu fasilitasi manajer untuk mengetahui implikasi biaya dari perbedaan desain dan hal lainnya. Hal ini membantu manajer mengambil resiko yang dialami dan penerapan perubahan yang didasarkan penelitian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.